Oke, sekarang gue bakal resensi novel yang judulnya Katak. Novel ini ditulis sama Nadia Alia Sana. Ini buku ketiganya dia dan sempat rame di kalangan remaja dan sempat jadi top 10 yang di Gramedia. Di cover aja tuh udah ada kata bijak nih ya, gue bacain tentang senja yang kehilangan langit ya. Dari cover aja tuh kayak udah sedih banget gitu kan. Terus ada dua kata bijak lagi yang gue suka. Yang pertama gue bacain, akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, dan juga tanpa pertanyaan. Yang satu lagi, akan ada satu orang yang membuatmu belajar bahwa cinta bisa datang di waktu yang lama, waktu yang singkat, juga di waktu yang tepat. Novel ini menceritakan tentang cinta segitiga dari tokoh yang bernama Biru, Binta, dan Nugraha. Binta adalah seorang mahasiswa dari jurusan komunikasi yang tinggal bersama ibunya yang mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia. Binta pun sosok yang sangat tertutup dan susah bergaul. Bahkan ia sempat tidak percaya cinta karena ayahnya meninggalkan dia dan ibunya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seniornya yang bernama Nugraha dari jurusan arsitektur. Dengan sabar Nugraha masuk ke dalam dunia Binta. Dan Biru ialah sosok yang sangat digemari oleh banyak wanita, dan akan tetapi Binta tetap menghiraukan dan masih menyimpan rasa yang entah di mana. Binta tidak mempercayai laki-laki manapun kecuali Biru. Dan sampai akhirnya Binta dan Biru dipertemukan kembali. Akan tetapi Biru merasa tidak pantas untuk Binta, wanita yang sangat baik. Binta yang selalu memaksa dan menuntut ungkapan cinta dari Biru. Dan kemudian Binta mencoba untuk membuka hati kepada Nugraha. Akan tetapi di saat yang bersamaan Biru ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Binta. Kira-kira Binta bakal pilih siapa ya? Baca sendiri aja ya novelnya. Terus buku ini bagus banget dalam penulisannya, apalagi puisi-puisi yang ditulis sama Biru itu bikin meleleh banget. Terus buku ini bisa membuat emosi pembacanya itu naik turun dan cocok banget buat kamu yang susah move on sih. Hai guys, jadi nama gue Anggi. Kali ini gue bakal resensi novel yang judulnya Mariposa. Mariposa ini novel yang tahun terbitnya tahun 2018 dan jumlah halaman bukunya ada 482 dan penulisnya bernama Lulu KF dan penerbitnya Coconut Book. Jadi novel ini itu novel bestseller dan juga novel ini terkenal banget di Wattpad dan udah 80 juta kali dibaca. Jangan lupa dibaca di Wattpad. Dan oh ya, buku ini tuh udah difilmin dan jangan lupa ditonton. Jadi langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita di novel ini tuh ada satu cewek namanya Acha, cewek yang cantik, pokoknya cantik banget. Terus ketemu sama cowok yang namanya Iqbal, cowok yang dingin, jutek, cuek. Tapi si Acha ini akhirnya penasaran sama si Iqbal. Akhirnya si Acha ngedeketin Iqbal, walaupun dicuekin, dikacangin. Sampai akhirnya si Acha juga ditolak berulang-ulang sama Iqbal, tapi Acha nggak mau nyerah-nyerah. Pada saat beberapa lama Acha akhirnya menyerah, dan ada ketua OSIS yang ngedeketin Acha. Iqbal tahu kalau Acha dideketin sama ketua OSIS dan Iqbal cari cara buat ngehindarin Acha dari ketua OSIS itu, karena tiba-tiba si Iqbal itu punya rasa sama si Acha. Dan akhirnya Iqbal pun jadian sama Acha. Ya tapi gitu, Achanya mesti harus sabar-sabar karena Iqbal tetap cuek, dingin sama Acha. Tapi gitu-gitu Iqbal serius sama Acha. Terus akhirnya Iqbal sama Acha udah kelas 12. Iqbal berencana kuliah di luar negeri, tapi dia ngeurungin niatnya karena ada beberapa faktor dan urusan yang harus selesai di Indonesia. Dan akhirnya Iqbal dan Acha kuliah di Indonesia dan tetap menjalankan hubungan sampai sekarang. Walaupun banyak rintangan pada hubungan mereka. Kalau menurut gue, kelebihan novel ini itu memiliki cerita yang ringan ya,
jadi dapat dimengerti oleh kalangan siapapun, kalangan muda, kalangan tua. Dan juga menurut gue novel ini gak ngebosenin, karena novel ini banyak, ada nggak hanya tentang percintaan, tapi ada juga komedinya, ada juga bagian-bagian lucunya. Terus menurut gue ceritanya ini mudah ditebak dan enggak apa ya, dan enggak cerita ditebak, ceritanya itu mudah ditebak pokoknya. Terus novel ini juga cocok dibaca buat remaja-remaja yang kayak suka sama cowok atau kayak deketin punya cowok yang cuek gitu-gitu. Pokoknya cocok, seru kok baca ya. Kalau menurut gue kekurangannya juga ada. Kekurangannya itu kayak ini tuh covernya gambar gambar kupu-kupu, nggak ada nyambungnya sama isi dalam novel ini, kayak nggak ada kaitannya. Dan kertasnya pun tipis kalau menurut gue. Terus background sama tulisannya kayak nggak apa ya, nggak, kurang menarik gitu, kurang menarik dilihatnya. Terus menurut gue ceritanya rada bertele-tele, karena sama aja ini kayak ceritanya keulang-ulang terus, kayak gitu-gitu lagi aja. Udah sih itu aja. Jadi gue bakal nge-review buku Rich People Problem. Buku ini punya 478 halaman dan diterbitin sama PT Gramedia Pusaka Utama. Yang nulis itu Kevin Kwan. Jadi buku ini kayak bagian dari triloginya Crazy Rich Asians. Nah ini tuh bagian endingnya. Jadi semua masalahnya itu berakhirnya di sini. Bagi kalian yang nggak tahu, Crazy Rich Asians itu tuh kayak film yang pernah booming banget dan bagus banget di Asia gitu, booming banget filmnya. Terus langsung ke ceritanya aja. Jadi ceritanya itu dia lebih fokus ke Sui. Sui itu ahmanya Nicholas Yang. Jadi dia itu didiagnosa kena penyakit yang parah. Jadi mendengar berita kayak gitu, saudara-saudaranya itu yang kayak dari Hong Kong, Sydney sama Inggris pada datang ke Tirsal Park buat ngehibur Sui gitu, biar Sui cepet sembuh. Tapi di lain sisi mereka juga nyusun strategi buat gimana caranya kalau nanti Sui meninggal, semua hartanya akan ke tangan mereka dan Tirsal Park bakal jatuh ke tangan mereka gitu. Tapi di lain sisi juga buku ini nyeritain tentang kisah cintanya si Astrid Leong. Astrid Leong tuh yang kayak cewek cantik banget gitu, kakaknya, saudaranya si Nicholas Yang dan si Charlie Wu. Jadi mereka tuh udah sama-sama menikah, tapi si Charlie Wu-nya itu udah cerai. Tapi si Astrid Leongnya tuh belum. Jadi mereka berpacaran dan masing-masing pasangan mereka tuh nggak suka dengan hubungan mereka, dan banyak banget rencana-rencana yang di apa ya, kayak direncanakan sama pasangan mereka buat. Jadi kekurangan dari buku ini itu kayak alurnya itu terlalu bertele-tele, jadi buat yang ngebaca itu agak sedikit bosan. Jadi orang yang cepat bosan itu bakal bosan gitu ngedenger ceritanya dari buku ini. Jadi buku ini itu kayak bener-bener detail banget kalau ngejelasin sesuatu. Kayak contohnya kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak ngerti nih, kosakata yang kayak aneh gitu, dia bakal ngejelasin secara jelas, detail banget di sini. Dan di awal ceritanya itu kayak ditulisin silsilah keluarga Yang sama keluarga Xiang, jadi kita tuh nggak bingung pas baca ceritanya. Jadi kayak nggak ini siapa sih karena udah dijelasin di awal. Terus juga endingnya tuh susah banget ditebak, jadi bikin penasaran.